Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Sebelum kita memasuki ceritanya, bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Siapkan dirimu, matikan lampu, tutup rapat-rapat pintumu dan mari kita mulai kisah indah yang akan membuat tidurmu lebih nyenyak. Ada banyak kisah urban legend yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi hanya sedikit yang begitu mencengkeram imajinasi dan ketakutan seperti rumah gurita di Bandung. Terletak di sebuah kawasan elit yang kini mulai usang, rumah ini tampak seperti bangunan besar lainnya, hingga kau melihat apa yang ada di atapnya. Sebuah patung gurita raksasa menjulurkan tentakelnya ke segala arah, seakan siap meraih apapun yang berani mendekat. Rumah ini menjadi misteri selama puluhan tahun. Orang-orang di sekitarnya sering berbicara tentang suara-suara yang terdengar dari dalam dinding rumah ketika malam turun. Suara langkah kaki yang tidak berirama, bisikan samar yang terdengar seperti doa dalam bahasa yang tak dikenali, dan lebih sering lagi, tawa kecil seperti suara seorang wanita yang menyeringai dari dalam kegelapan. Tetapi itu hanya permulaan. Siapapun yang cukup berani mendekat, siap-siaplah menyaksikan sendiri teror yang tak pernah kau duga sebelumnya. Tidak banyak yang tahu asal mula rumah gurita ini. Bangunan ini dikatakan dibangun pada tahun 1970-an oleh seorang arsitek yang tidak pernah mengungkapkan rencananya kepada publik. Dari luar, rumah ini tampak seperti karya seni, modern dan bergaya Eropa dengan struktur yang kuat dan geometris. Tetapi begitu patung gurita raksasa itu dipasang di atap, orang-orang mulai berbisik. Mereka tidak bisa mengerti mengapa ada simbol aneh itu di atas rumah yang terlihat begitu mewah. Seiring berjalannya waktu, berbagai rumor berkembang. Ada yang mengatakan patung itu adalah tanda sekte sesat. Lainnya percaya rumah ini digunakan untuk ritual-ritual gelap, di mana manusia dipersembahkan untuk makhluk gaib yang bersemayam di dalam gurita. Tapi apapun rumor yang tersebar, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Sampai suatu malam yang dingin, ketika sekelompok anak muda memutuskan untuk memasuki halaman rumah tersebut. Mereka datang dengan penuh percaya diri, bersenjatakan kamera, senter, dan keberanian bodoh. 3 orang pria dan 1 wanita, semua berusia awal 20-an, berencana mendokumentasikan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Mereka berharap hanya menemukan bangunan tua yang kosong, mungkin menakut-nakuti diri mereka sendiri untuk kesenangan. Namun, tak seorang pun dari mereka yang siap menghadapi kengerian yang mereka temukan di dalamnya. Begitu mereka melangkah melewati pagar besi yang berkarat, hawa di sekeliling mereka tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus, dan dunia seolah sunyi. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada desiran daun, hanya keheningan yang memekakkan telinga.
Mereka melangkah lebih jauh, menuju pintu depan rumah yang sudah berlapis lumut. Ketika mereka menyentuh gagang pintu, suara berat seperti geraman terdengar samar dari dalam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut. Saat mereka membuka pintu, ruangan di dalam rumah tersebut terasa jauh lebih dingin dibandingkan udara malam di luar. Suasana lembab dan pekat menyambut mereka. Rumah itu tampak seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Debu menumpuk di segala penjuru, dan kain putih menutupi semua furnitur. Namun, anehnya, tidak ada sarang laba-laba, seolah-olah meskipun rumah ini ditinggalkan, sesuatu atau seseorang masih merawatnya. Salah satu dari mereka, Dito, mencoba menyalakan lampu. Anehnya, lampu-lampu di ruangan utama berfungsi. Cahaya redup dari bohlam tua menyinari ruangan besar itu, menampilkan gambar-gambar aneh di dinding. Salah satu gambar yang paling mencolok adalah lukisan gurita raksasa, hampir identik dengan patung di atap. Tetapi kali ini, gurita itu melilit sosok manusia. Dari kejauhan, terdengar seperti ada seseorang atau sesuatu yang menarik napas berat. Setiap langkah mereka terdengar seperti gema di seluruh rumah. Tetapi semakin dalam mereka masuk ke dalam, semakin jelas bahwa mereka tidak sendirian. Pada satu titik, Dito berhenti sejenak, merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke belakang, dan di sudut matanya, dia melihat sosok bayangan bergerak di ujung lorong. Tapi ketika dia menyorotkan senternya ke arah itu, tidak ada apa-apa. "Sudah mulai halu nih kita," ujar Dito, mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. Namun, tidak ada yang tertawa. Perasaan mencekam mulai merasuk ke dalam hati mereka semua. Meskipun tidak ada angin, mereka bisa merasakan sesuatu yang berat, dingin, dan jahat bergerak di sekitar mereka. Dari sudut ruangan, terdengar suara benda jatuh. Ketika mereka mendekat, ternyata itu hanyalah sebuah buku tua yang jatuh dari rak. Tapi ketika mereka membuka buku tersebut, mereka semua terdiam. Isinya bukanlah tulisan biasa. Halaman-halaman penuh dengan simbol-simbol aneh, diagram,
dan gambar gurita yang tampak melilit tubuh manusia dalam berbagai posisi. Di beberapa halaman terakhir, ada foto-foto hitam putih dari ritual aneh yang melibatkan sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng kayu yang menyerupai wajah gurita. Saat mereka membalik halaman demi halaman, tiba-tiba lampu mulai berkedip-kedip dan mereka mendengar suara langkah kaki berat. Tidak dari lantai atas, tetapi dari bawah, seolah-olah sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah lantai mereka. Dengan jantung yang berdegup kencang, mereka menurunkan buku itu dan menatap satu sama lain. "Kita harus keluar dari sini," bisik Sarah, yang dari tadi tampak semakin pucat. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu depan menutup dengan sendirinya dengan bunyi keras, menggemakan suara yang memekakkan telinga di seluruh rumah. Dari sudut ruangan, mereka bisa melihat sesuatu yang bergerak. Perlahan, sosok itu keluar dari bayangan. Itu adalah seorang wanita, namun wajahnya tak terlihat jelas. Hanya mata merahnya yang bersinar tajam dari kegelapan. Dia tidak bergerak, tetapi suasana menjadi sangat tegang, seolah-olah udara di sekitar mereka mengental. Wanita itu mulai bergerak mendekat, tapi bukan dengan berjalan. Tubuhnya tampak melayang, sementara bayangan di lantai tampak memanjang seperti tentakel yang menjalar ke segala arah. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, mereka berlari menuju pintu keluar, tapi seolah-olah ruangan itu berubah. Lorong-lorong semakin panjang. Pintu yang tadinya di depan mereka kini menghilang entah kemana. Dengan napas terengah-engah dan tubuh yang penuh keringat dingin, mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Mereka sampai di depan pintu besar rumah itu, yang kini tampak sangat jauh dari tempat mereka pertama kali masuk. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh gagangnya, sesuatu yang sangat besar dan dingin terasa melilit pergelangan kaki mereka. Sarah yang paling dekat dengan pintu berbalik perlahan. Pandangannya terjebak oleh sesuatu yang tak dapat dipercaya. Tentakel hitam raksasa perlahan-lahan muncul dari bawah lantai kayu, bergerak dan menyelinap ke arah mereka satu persatu. Suara berderak-derak memenuhi ruangan ketika kayu lantai retak. Dan dari bawahnya muncul sebuah gurita raksasa, sama seperti yang mereka lihat di atap dan lukisan.
Tapi ini bukan gurita biasa. Di mata makhluk itu, mereka bisa melihat wajah manusia yang berubah-ubah. Wajah-wajah orang yang telah hilang, termasuk fotografer yang dulu menghilang, tampak terperangkap dalam tentakel, menjerit tanpa suara. Dengan teror yang melumpuhkan, Dito, Sarah, dan dua lainnya mencoba melawan, tetapi tentakel itu bergerak terlalu cepat. Satu persatu, mereka diangkat ke udara, tenggelam dalam kegelapan, dan hanya suara jeritan mereka yang terdengar di lorong besar, yang kini terasa tak berujung. Saat pintu akhirnya terbuka, hanya satu yang tersisa, Sarah, terguncang dan terengah-engah. Namun, ketika dia mencoba berlari keluar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya lemas, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kulitnya mulai menghitam, membusuk, seperti dia sudah terlalu lama berada di dalam sesuatu yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia. Dengan langkah terakhirnya, dia jatuh di ambang pintu. Dunia di luar tampak begitu dekat, tapi dia tahu dia tidak akan pernah kembali. Saat napas terakhirnya terhembus, dia mendengar suara tawa rendah, suara wanita dari dalam rumah itu. Esok paginya, ketika warga setempat melewati rumah tersebut, tidak ada yang berubah. Rumah itu tetap berdiri kokoh dengan patung guritanya yang menakutkan. Namun, mereka tidak tahu, di dalam kegelapan rumah itu ada penghuni baru yang bergabung dengan kengerian yang telah menguasai tempat itu selama berabad-abad. Dan dari luar, gurita di atap itu tampak lebih hidup dari sebelumnya, dengan satu tentakel baru yang menjulur, seolah merindukan lebih banyak jiwa untuk dimangsa. Itulah kisah indah yang akan menemani tidurmu malam ini. Ingat, jika imanmu tidak kuat, jangan pernah masuk ke dalam kegelapan, karena di balik kegelapan selalu ada tangan yang siap menarikmu hingga tak bisa keluar lagi. Sampai jumpa di kisah-kisah indah berikutnya, hanya di Lambu Raseh.